Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita diambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 16 ayat 7 hingga ayat yang ke-15. Bapak Ibu, saya tidak membaca bagian dari firman Tuhan ini secara lengkap. Silakan Bapak Ibu sekalian boleh membaca di dalam hati masing-masing secara pribadi. Saya mengangkat satu tema untuk kita hari ini dalam renungan ini, yaitu menghadapi kenyataan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca bagian dari Alkitab ini, ada salah satu tokoh yang kerap kali kita lupakan atau luput dari perhatian kita. Dan itu adalah Hagar. Hagar adalah seorang hamba perempuan berasal dari Mesir. Karena biasanya memang pusat perhatian kita atau pembicaraan kita tentu Abraham dan Sarai. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk memperhatikan keadaan Hagar, hamba perempuan Sarah ini. Tentu dalam kaitan juga dengan Abraham dan Sarah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Hagar itu adalah hamba perempuan yang didapat Abraham dan Sarah ketika mereka berada di Mesir, Kejadian 12 ayat 16. Atau barangkali mungkin bahwa Hagar ini juga adalah hadiah dari Firaun yang diberikan kepada Abraham ketika itu untuk menjadi hamba bagi Sarah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Hagar ini kemudian diberikan oleh Sarah untuk menjadi gundik Abraham agar bisa menghasilkan keturunan karena Sarah mandul. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Hagar sejak ada di Mesir sampai ia ikut Abraham dan Sarah, tentu dia seorang budak yang tidak pernah merasakan kebebasan, tidak pernah merasakan mencintai laki-laki yang menjadi pilihan hatinya, karena dia harus tunduk kepada tuannya, kepada majikannya, kepada nyonyanya, yaitu Sarai, untuk mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Sarah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Hagar ketika menjadi gundik Abraham, ia mengalami perubahan status. Dan perubahan status itu secara tiba-tiba. Apalagi kemudian ketika Hagar mampu memberikan keturunan kepada Abraham. Sesuatu yang tidak mampu diberikan oleh Sarah kepada suaminya. Hal ini yang membuat kemudian Hagar menjadi lancang, sehingga ia berani memandang rendah terhadap nyonyanya, yaitu Sarah. Perbuatannya ini juga mengakibatkan penindasan terjadi atas Hagar dari Sarah, sampai Hagar harus melarikan diri dari Sarah dan Abraham. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang menarik bahwa dalam pelarian Hagar itu ia mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan. Ini mau mengatakan bahwa Tuhan mengasihi Hagar. Perkataan malaikat Tuhan itu juga memerintahkan Hagar untuk kembali kepada Sarah dan membiarkan ia ditindas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengan harapan bahwa Hagar mau mempertanggungjawabkan apa yang harus ia pertanggungjawabkan, yaitu perbuatan lancangnya ketika ia berani memandang rendah Sarah, sang majikannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di balik penindasan yang terjadi itu ada janji Tuhan dalam kehidupan Hagar yang begitu indah, yaitu bahwa Tuhan akan menjadikan keturunan Hagar menjadi keturunan yang sangat banyak. Dan janji itu adalah sesuatu yang sangat berarti kala itu dalam kehidupan Hagar. Karena Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lewat nas ini sebuah ajakan untuk kita bersama. Dalam apapun yang kita alami dalam hidup ini, dalam penderitaan kita, kita meyakini bahwa selalu ada janji Tuhan yang baik dan indah dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala karunia berkat dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Sampai saat ini kami tetap dalam keadaan sehat dan baik. Kami yakin semua ini karena kasih, berkat, dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan. Ampun dosa dan salah kami Tuhan, agar kami boleh layak menerima anugerah pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Menserahkan semua warga jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan, untuk diberkati oleh Tuhan dengan semua apa yang baik rencana dan rancangan Tuhan atas hidup mereka. Menserahkan setiap usaha dan kerja kami masing-masing, seluruh perjalanan kehidupan kami ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan.
Karena kami percaya kuasa dan kasih Tuhan besar melingkupi setiap kami. Ini doa dan harapan kami Bapa yang kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.